Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ajis di likalikuajis.com. Ini saya akan mencoba berbagi tentang apa itu SEO. Mengenal SEO. Oke. SEO atau kepanjangan dari Search Engine Optimization. Artinya adalah kita mengoptimalkan halaman pencarian, halaman mesin pencarian. Mesin pencarian yang kita kenal ada beberapa, seperti ada Google Search, ada Yahoo, ada Bing, ada AOL ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu SEO itu apa. SEO itu adalah sebuah teknik merekayasa atau teknik rekayasa dengan tujuan mempopulerkan sebuah page atau artikel. Tujuannya adalah menjadi ranking di search engine berdasarkan kata kunci atau keyword yang kita bidik, yang kita fokuskan. Artinya teknik ini adalah sebuah teknik merekayasa sebuah sistem gimana caranya page atau artikel yang kita buat pada sebuah site, sebuah website bisa menjadi ranking di halaman pencarian berdasarkan kata kunci. Tentu saja ranking yang terbaik adalah ranking 1. Kalau kita ingat masa sekolah, ranking 1 adalah ranking terbaik. Kedua dan ketiga, ya paling tidak 10 besar lah. Nah, ini contohnya ketika kita masuk ke Google dengan tujuan ingin mencari sebuah informasi. Contohnya, anggap aja kali ini saya mencontohkan ketika saya masuk Google bertujuan ingin mencari informasi tentang apa itu SEO. Nah, kemudian halaman mesin pencari search engine, dalam hal ini Google, dia akan memberikan jawaban dari keyword yang kita ketikkan itu menuju kepada situs-situs atau halaman-halaman yang sudah terindeks dan pastinya ranking ya di Google. Oke, kita lihat di sini. Di sini halaman ranking pertama diduduki diduduki oleh www.rudinazar.com. Kemudian berikutnya webbusiness.net dan seterusnya. Nah, artinya ketika kita mencari sebuah informasi dengan kata kunci apa itu SEO, ranking pertama diduduki oleh rudinazar.com. Kedua webbusiness.net, ketiga Wikipedia dan seterusnya. Artinya rudinazar.com di sini punya reputasi terbaik dengan keyword apa itu SEO. Nah, tujuannya adalah seperti itu. Nah, inilah target SEO itu adalah ranking pertama atau rank 1. Tentu saja ranking yang terbaik itu adalah tadi yang pertama ya. Lalu fungsinya buat apa kita merekayasa sebuah sistem SEO? Tentu ada fungsi di balik sebuah teknik ya. Kalau saya ilustrasikan, tujuan atau fungsi SEO adalah kurang lebih seperti ini. SEO
search engine optimization tujuannya seperti tadi adalah untuk membuat informasi yang kita buat dalam sebuah halaman atau artikel menjadi ranking di halaman pencarian. Ranking terbaik adalah ranking 1, oke. Lalu fungsinya setelah menjadi ranking apa? Tentu saja terjadi traffic. Kenapa? Ketika kita mengetikkan apa itu SEO, seperti yang tadi mencari informasi apa itu SEO, tentu yang akan kita pilih pertama adalah, yang akan kita klik pertama adalah halaman pertama. Psikologisnya begitu. Baru kedua dan ketiga ketika kita belum mendapatkan informasi yang cukup. Tapi ketika kita sudah mendapatkan informasi yang cukup, mungkin di ranking pertama juga sudah selesai, kita nggak akan melanjutkan ke ranking kedua dan seterusnya. Oke, setelah terjadi traffic, lalu apa manfaatnya? Nah, ini terkenal. Pertama adalah situs kita atau artikel kita, informasi kita yang kita bikin di website kita akan menjadi terkenal. Oke, terkenal ya, famous. Terkenal. Setelah terkenal apalagi? Nah, ini dia. Kalau kita punya tujuan sebuah bisnis, karena rata-rata SEO ini ujung-ujungnya duit gitu ya. Ujung-ujungnya duit. Ketika sudah terkenal, trafficnya tinggi. Nah, trafficnya tinggi pasti terkenal. Ilustrasinya begini mungkin ya. Kalau kita sering lewatin sebuah daerah, misalkan sering lewatin Bundaran HI, tiap hari lewat situ, pasti kita akan kenal, menjadi terkenal HI di mata kita, karena sering dilewatin. Nah, itu trafficnya sering tinggi, berarti akan terkenal. Ketika itu ditujukan sebuah bisnis, maka keterkenalan itu, traffic yang tinggi itu bisa kita gunakan atau berfungsi sebagai sales. Traffic tinggi, terkenal, potensi sales akan semakin besar. Ya, kalau kita jualan berarti potensi lakunya barang lebih tinggi. Ketika potensi lakunya lebih tinggi, ya ujung-ujungnya uang. Seperti tadi yang saya bilang, ujung-ujungnya duit. Dan lain-lain. Mungkin bisa nambahin ya teman-teman. Jadi beberapa tujuan SEO yang tadi. Oke, selanjutnya. SEO sendiri apa aja sih yang meliputi SEO? SEO itu terbagi, yang pertama adalah on page. SEO ini sebenarnya ada dua ya, ada on page dan yang kedua ada off page. Yang pertama adalah on page. On page itu apa? On page itu adalah mengoptimasi page atau artikel atau posting di dalam artikel itu sendiri. Jadi kita menguatkan dari sisi dalamnya. Yang kedua, off page. Yang tadi pertama on page, yang kedua adalah off page. Off page ini lebih sering dikenal sebagai backlink. Backlink, nah berarti kebalikan dari on page ya. Kalau on page tadi dari dalam mengoptimasinya, nah kalau off page ini adalah mengoptimasi dari luar artikel. Artinya kita udah tidak berurusan lagi dengan halaman kita sendiri, tapi kita membuat mengoptimasi dari halaman orang lain. Nah, ini kalau saya boleh ilustrasikan begini. On page itu ibarat sebuah sasaran tembak atau sasaran dari pemanah.
Dimana sasaran itu kan harus posisinya harus tepat dan benar, jangan miring. Kalau posisinya miring, berarti kan semakin kecil potensi panah kita atau sasaran kita kena, karena bidangnya akan semakin kecil kalau miring ya. Nah, OPEJ ini kita ilustrasikan sebagai busur panah dan kekuatan tarikan tangan si pemanah. Ketika on page, optimasi dari dalam sudah oke, sudah maksimal, artinya sasarannya sudah siap ditembak, nggak miring, nggak goyang-goyang, nah kurang lebih seperti itu. Baru disiapkan dari sisi luarnya, opednya, backlingnya. Artinya apa? Busurnya ini ya, ini harus mempunyai kekuatan, jangan sampai ketika ditarik ininya malah patah. Kemudian juga dari sisi kekuatan menarik, semakin kuat daya tarikan ini, berarti semakin besar peluang dia mengenai sasaran. Kenapa? Karena dia akan lurus melesat senak panahnya. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Lalu caranya bagaimana kita mengoptimasi on page dan off page itu. Oke, kita lanjutkan. Caranya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, ini faktor penting ketika kita akan mengoptimasi artikel dari dalam on page. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah halaman, ada beberapa faktor yang sangat-sangat harus kita perhatikan. Yang pertama apa? Pertama adalah title tag. Yang kedua meta description, 3 permaling, 4 heading, 5 paragraf pertama, 6 image atau video optimization, video link to authority site atau lebih dikenal PageRank, 8 jumlah karakter huruf minimum dalam sebuah artikel. Jadi kalau mau catat boleh nih. Kita akan jelasin, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama tadi title tag. Nah, title tag itu apa sih? Title tag itu adalah sama seperti judul pada sebuah artikel atau sebuah posting, tapi beda gitu. Sama tapi tak serupa. Karena pada umumnya title tag ini dibaca oleh search engine. Nah, yang dibaca sama search engine itu adalah title tag-nya. Nanti dimunculkan di halaman pencarian. Jika title tag tidak diganti atau menyerupai judul posting, maka itulah yang akan dipakai sama search engine sebagai title tag. Nanti kita contohnya di depan. Kedua, meta description. Meta description ini juga penting, harus diperhatikan ketika kita akan membuat sebuah artikel dengan fokus keyword tertentu. Nah, meta description ini adalah sebuah keterangan dari sebuah halaman atau artikel yang akan dibaca oleh search engine. Umumnya jika tidak diganti pada metode SEO ini, yang akan muncul pada search engine adalah kalimat pertama pada postingan atau artikel kita. Jadi paragraf, kalau nggak diganti pada menu meta description-nya, umumnya nanti yang dimunculkan adalah kalimat pertama pada artikel kita. 3, permaling. Permaling itu, ini aja kita langsung contohnya. Misalkan kita keywordnya itu adalah ini nih, misalkan jual smart laptop. Jual smart laptop. Mana yang disebut title tag? Nah, di sini kan ada 3 baris ya, ada 3 keterangan, ada jual smart laptop, kemudian pelayanan cepat bisa, kemudian di sini ada ini. Nah, kita mana yang disebut title tag, meta description, dan permaling.
Nah, ini yang disebut title tag ini, jual smart TikTok, layanan cepat kirim seluruh Indonesia. Nah, itulah yang disebut dengan title tag. Nah, ini yang disebut dengan meta description, sebuah keterangan atau deskripsi dari sebuah artikel yang kita tulis. Kalau bisa diganti atau bisa default. Kalau default berarti seperti yang tadi dibilang, kalimat pertama nanti yang akan dimunculkan sama search engine. Artinya yang ini adalah permaling. Oke, seperti itu ya. Nah, ada catatan penting dalam membuat sebuah artikel. Nah, ini keyword selalu digunakan pada ketiga unsur di atas. Kasus di atas keyword adalah jual smart TikTok. Nah, ini. Jadi pada title tag-nya ada jual smart TikTok, keyword yang kita target, kemudian permalingnya juga dalam bentuk keyword yang kita target, ini jual smart TikTok. Kemudian dalam meta description juga ada kalimat jual smart TikTok. Jadi dalam ketiga unsur ini penting diperhatikan untuk mencantumkan keyword yang kita fokus. Oke, kita contoh ya, kita praktek ya. Kita praktek. Contohnya adalah ini. Ini saat waktu bikin video ini saya belum membuat artikel yang ini, rencananya akan saya buat. Nanti video ini akan saya embed, akan saya sisipkan dalam artikel ini. Jadi artikel ini belum publish ya, ini belum publish, jadi belum saya buat. Ini hari ini tanggal 16 Oktober 2014 jam 23.08 malam. Oke, yang tadi kan ada title tag, ada apa tadi itu? Satu title tag, dua meta description, tiga permalink. Ketiga unsur ini wajib kita masukkan ke dalam artikel yang akan kita buat. Nah, caranya di mana? Di sini. Karena saya pakai plugin SEO-nya WordPress SEO by Yoast ya. Di kurang lebih nanti seperti ini. Snippet preview. Nah, ini adalah yang akan ditampilkan pada search engine itu. Contoh ya, kita contoh tadi apa itu SEO. Seperti tadi muncul bahwa halaman pertama ini punya saudara saya, rudinazar.com, tinggal di rumah juga sekarang ini ya. Nah, contohnya dia muncul ini. Nah, ini disebut dengan snippet preview. Jadi yang dimunculkan sama halaman pencarian itu bisa dirubah seperti yang tadi itu. Nah, sekarang ini fokus keywordnya tadi kan, kalau yang disampel tadi kan jual smart TikTok ya. Misalkan ini jual smart TikTok ya, atau ya udah langsung aplikasi aja. Misalkan keyword yang kita fokuskan adalah apa itu SEO. Oke. Kemudian title-nya apa itu SEO. Nah, kemudian biar lebih menarik, jangan dikasih ini, si tambahan kalimat ya setelah itu di akhirnya. Misalkan
belajar SEO untuk mengoptimasikan bisnis, konsep bisnis misalkan. Warning, terlalu banyak, kita harus perhatikan juga ya, nggak bisa terlalu banyak masukin di sini. Atau gini, belajar SEO, untuk melipat untuk target, untuk menaikkan konsep bisnis, buat semenarik mungkin, karena itu nanti yang akan dimunculkan di halaman pencarian. Nah, ini pada umumnya kalau ini nggak diganti, ini akan muncul itu adalah sesuai di halaman pertama, seperti yang tadi saya ini ya, meta description ini. Nah, ini umumnya jika tidak diganti pada metode SEO yang saya pakai tadi kan Yoast, yang akan muncul pada search engine adalah kalimat pertama. Nah, ini kalau nggak diganti yang muncul ya ini, apa itu SEO? SEO adalah bla bla bla. Nah, karena ini belum ada isinya. Nah, halaman pertamanya ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, misalkan ini kita ganti. Bisa mungkin di sini juga ada keyword yang kita bidik, yang kita fokuskan. Misalkan keywordnya kan tadi apa itu SEO ya. Misalkan mempelajari apa itu. Nah, ini bisa dibesarkan ya, bisa biar lebih ini ya. Apa itu SEO? Mempelajari apa itu SEO. SEO adalah teknik rekayasa optimasi search engine dan lain-lain sebagainya ya. Teruskan aja. Nah, ini juga harus dibuat semenarik mungkin biar ketika pencari yang mencari keyword apa itu SEO di Google tergoda gitu ya dengan kalimat yang kita buat, supaya ngeklik. Tujuannya kan supaya ngeklik, terjadilah traffic. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, perlu diperhatikan juga di sini, deskripsi itu mempunyai limit karakter. Nah, ini ada 156 karakter. Baru saya tulis segini, berarti masih sisa 140 karakter lagi untuk mengisi pada kolom meta description. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai sini ya. Oke, ini udah tadi. Ini udah ya. Tadi ya, barusan kita ini. Nah, cuman tadi kita prakteknya keywordnya apa tadi? Apa itu SEO ya? Sekarang yang di tulisan ini jual smart data. Nah, kemudian yang keempat adalah heading. Heading adalah struktur kata pada sebuah pembahasan dalam artikel. Umumnya terdiri dari heading 1, subjudul, heading 2, dan seterusnya. Umumnya ada 6. Nanti kita coba praktek. Atau kurang lebih seperti ini contohnya. Nah, usahakan keyword juga selain berada pada heading 1, juga ada di heading 2 dan 3. Kalau heading 1 biasanya itu adalah judul ya, judul postingan. Judul postingan itu udah secara otomatis menjadi heading 1. Contoh kita misalkan keywordnya Al-Quran. Nah, ini heading 1 itu Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran itu kan terdiri dari beberapa juz, sampai 30 ya.
Nah, berarti heading 2-nya adalah misalkan Al-Quran juz 1. Kemudian dikasih keterangan misalkan dalam Al-Quran juz 1 terdiri dari surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah misalnya itu dan seterusnya. Kemudian heading 3-nya Al-Fatihah kan. Nah, misalkan kayak gini. Nah, di dalam Al-Fatihah itu ada berapa ayat? Ayat 1, ayat 2 apa, ayat 3 apa dan seterusnya. Nah, kalau mau meneruskan berarti kan heading 2. Kita nggak akan kembali ke heading 1. Heading 1 itu pasti ada 1. Yang bisa mungkin ada beberapa itu adalah heading 2, heading 3 dan seterusnya. Nah, berarti kan kemudian heading 2 berikutnya kita akan di sini posisinya kurang lebih. Berarti Al-Quran juz 2. Heading 3-nya misalkan dalam Al-Quran juz 2 itu suratnya apa aja. Kurang lebih ilustrasinya heading itu seperti itu ya. Nanti prakteknya kita coba seperti yang tadi di halaman di postingan kita. Kelima, paragraf pertama. Ya, tadi jangan lupa ya. Usahakan keyword yang kita tuju itu ada pada heading 1, 2, dan 3. Yang wajib sih heading 1 dan heading 2. Heading 3 itu sebenarnya bisa sedikit dikasih keyword turunan. Jadi nggak terlalu memaksakan dengan keyword aslinya, pakai dengan keyword turunannya. Contohnya kan seperti ini. Heading 1-nya kan Al-Quran, karena kita akan mentarget keyword Al-Quran. Kemudian H2 Al-Quran juz 1. Di sini ada Al-Quran. Kemudian H3-nya, nah ini Al-Fatihah kan. Di sini tetap dituliskan Al-Quran juz 1. Jadi di sini dibuat keyword turunannya. Jadi jangan sama persis. Bisa jadi misalkan contoh yang lain misalkan Al-Fatihah bagian dalam Al-Quran. Nah, misalkan kayak gitu. Lanjutnya. Yang kelima adalah paragraf pertama. Paragraf pertama yang ada pada suatu halaman atau postingan. Ini merupakan hal yang mungkin jarang dilakukan oleh sebagian praktisi SEO. Ya mungkin ya. Padahal dengan menyisipkan keyword yang ditarget pada awal kalimat akan membuat halaman lebih relevan. Misalkan kan kita membuat sebuah artikel, sebuah pembahasan itu kan harus relevan ya. Keywordnya apa, masa pembahasannya apa. Misalkan membahas Al-Quran, keywordnya misalkan Al-Quran, tapi pembahasannya bukan membahas Al-Quran, itu disebutnya tidak relevan. Contoh menyisipkan keyword pada paragraf pertama. Misalkan gini, setelah kita membuat judul Al-Quran, nah pada paragraf pertama untuk memberikan paragraf untuk Al-Quran, misalkan gini, Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang diturunkan Allah pada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci umat Islam. Pada paragraf pertama disisipkan keyword yang kita fokuskan, yang kita tuju ya di sini. Atau bisa juga seperti ini. Salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Jadi ada di paragraf pertama di sini. Dan ini juga di bold atau italic itu lebih bagus menandakan. Kemudian image video optimization. Dalam sebuah artikel itu akan lebih menarik kan, akan lebih bagus. Wah, anak saya nangis sudah semalam. Dalam sebuah artikel, sebuah pembahasan kan lebih bagus kita sisipkan sebuah gambar ya, untuk memperjelas sebuah pembahasan. Lebih bagus lagi sama dengan konten video misalnya, atau mungkin berupa suara. Nah, dalam image atau dalam video yang disisipkan itu, sisipkan juga keyword yang kita fokus pada file name, alt text, dan image title. Nanti kita coba praktekannya. 7. Link to authority site. Nah, link authority site ini apa nih? Nah, contohnya
Link authority site mempunyai pengertian seperti ini, bahwa page atau artikel yang kita buat itu memiliki sumber referensi yang bisa dipercaya. Jadi nggak asal nulis ya, jadi nggak asal ngomong. Kalau kita pidato itu nggak asal ngomong. Sebagai contoh lah, kita membahas tentang wudhu. Nah, untuk mereferensikan wudhu kepada sumber yang terpercaya, ya sertakanlah dalilnya, yaitu Al-Quran atau hadis ya. Dalam hal ini, dalam contoh ini, wudhu ini sebagai keywordnya, nah link authority site itu ya ke Al-Quran. Ya misalkan kita sedang membahas membahas tentang motivasi. Nah, link authority site itu kan biasanya kan mengutip kalau nggak ke Mario Teguh atau ke Tunas Semaringin kayak gitu ya. Jadi memiliki sumber yang bisa dipercaya, kurang lebih seperti itu. Dalam hal ini authority site ditentukan oleh nilai PR page rank dari sebuah page. Bisa menggunakan tool ini untuk melihat page rank authority site-nya sebuah halaman atau sebuah artikel. PageRank, nah sekarang PageRank itu apa sih? PageRank itu ilustrasinya seperti ini. Nah, PageRank itu kan mempunyai skala 1 sampai 10 ya. Semakin besar semakin bagus. Dia dimulai dari not available. Jadi tidak memiliki PageRank. Kemudian lanjut ke PageRank-nya 0. 1, 2, 3 sampai 10. Sampai sekarang sih yang memiliki PageRank 10 itu adalah Twitter ya. Facebook itu 9, Google itu berapa ya? Berapa ya Google? Nanti kita coba lihat. Nah, PageRank itu apa sih? PageRank itu kurang lebih kalau diilustrasikan seperti ini. Kalau saya berbicara masalah, nah ini biar nggak ada ini kita ilustrasinya ke misalkan gini. Kalau saya sebut sebagai urutan ulama gitu ya, orang yang berilmu, misalkan saya mulai dari sahabat, kemudian saya sebut saja dan A'agim atau misalkan Ustadz Yusuf Mansur. Nah, kurang lebih begitu. Antara Yusuf Mansur dan misalkan sahabat Abu Bakar kira-kira mempunyai tingkat kepercayaan siapa? Tentu saja Abu Bakar ya. Nah, Abu Bakar ini berarti dia memiliki page rank di atas Agim atau Yusuf Mansur itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Jadi tingkat kevalidannya gitu ya. Berarti kalau saya skalakan misalkan Abu Bakar itu 10 misalkan page ranknya, kemudian Agim atau Ustadz Yusuf Mansur misalkan di 7 atau 6 gitu kurang lebih. Nah, tingkat kepercayaan kevalidan sebuah situs, sebuah halaman itu disebut dengan page rank. Seperti itu ya. Kemudian yang 8 yang terakhir ya adalah jumlah karakter huruf minimum. Misalkan ketika membuat artikel itu kita mempunyai jumlah karakter minimum lebih dari 300. Jadi jangan kurang dari 300 ya, biar bagus. Kan kita mau mengoptimasi dari dalam on page-nya yang tadi itu ya. 500 baik, 1000 mantap. Ya, sebanyak mungkin lah lebih bagus. Tapi bukan berarti banyak kalau ngalor ngidul nggak jelas susunannya yang seperti dari 1, 2, 3 sampai 7 tadi nggak dipraktekin sama aja 1000 misalkan, tapi dengan mempraktekkan 8 faktor yang ini itu akan lebih bagus. Oke, sebelum si next video kita coba bahas yang tadi ya, yang ini heading paragraf pertama. Heading itu gimana sih penerapannya?
Heading itu begini. Contohnya heading. Kita ini. Heading. Misalkan ini ya. Tadi ya, apa tadi itu Al-Quran ya. Nah, kalau kita kita kan menuliskan artikel ada bisa dua ini ya, ada visual, ada di teks. Ya emang kalau ini enakan di teks, cuman di visual juga biar lebih gampang lah. Nah ini, misalkan tadi kita nulis Al-Quran ya, oke, Al-Quran. 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 Oh iya, Al-Quran itu kan heading 1 ya. Sorry. Nah, misalkan judulnya adalah Al-Quran. Keywordnya misalkan kita akan mentarget Al-Quran. Misalkan sini salah satu mukjizat Nabi Nah, Al-Quran ini apa? Yang ini nih. Nah, ini akan menjadi heading 1 secara otomatis. Kemudian yang kedua, misalkan kita bikin heading 2 Al-Quran juz 1. Oke. Nah, ini untuk membuat heading di sini tinggal kita ini aja kursor ditaruh di sini ya. Kemudian kita tinggal pilih ini heading 2. Nah, secara otomatis bahwa ini menjadi heading 2, heading satunya adalah ini. Baru kita buat paragraf tentang Al-Quran juz 1 misalkan. Al-Quran memiliki 30 juz. Dan seterusnya. Oh ya lupa sorry. Yang tadi itu kan ada paragraf pertama ya. Kita harus mengoptimasi di paragraf pertama ya. Nah, setelah judul sebelum masuk heading 2 kita buat dulu paragraf yang menjelaskan judul. Misalkan ini kali ini misalkan saya akan membahas tentang Al-Quran. Misalkan apa lagi jadi paragraf pertama. Nah, paragraf pertama usahakan dia ada keyword yang ditarget. Contohnya dari sini. Nah, kita dibilang bahwa lebih bagus kalau misalkan kita ini di bold atau kita klik italic. Baru kita masuk ke heading 2 juz 1. Baru kita kasih penjelasan juz 1 apa itu bla bla bla. Misalkan dalam juz 1 adalah satu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah misalkan di Al-Quran. Nah, Al-Quran surat Al-Fatihah dalam Al-Quran. Setelah kita membuat heading 2 bla kita bahas, kemudian misalkan kita bagi menjadi ada ini heading 3. Kita buat ini menjadi heading 3. Nah, ini kurang seperti ini. Nah, ini nanti kalau dibentuk HTML-nya kurang lebih nanti seperti ini. Tadi saya akan membahas tentang strong ini untuk bold Al-Quran bla. Kemudian Al-Quran juz 1. Di sini kalau ini bentuknya heading 2 subjudul, di sini ada kode ini H2, kemudian diakhiri ditutup dengan H2. Jadi ya surat Al-Fatihah H3. Ya. Terus apa lagi tadi?
image. Nah, video optimization. Nah, ketiga image ya, tadi image ya. Image. Oh, ini paragraf pertama, kemudian masalah heading. Ya. Semakin bagus, alangkah lebih bagusnya pembahasan artikel itu disertakan dengan gambar. Caranya tidak masuk dari sini kan. Gambar. Nah, saya mau ambil dulu Al-Quran misalnya nih. Al-Quran. Ini ya. Oke, sekarang saya ambil ini. Jadi kita sisipkan gambar. Ini misalkan ini kita apa namanya? Kita snapping ke misalkan set. Sekarang ini kita buat file, kemudian kita simpan. Nah, ini file name-nya usahakan keyword yang dituju ya. Karena keyword kita sekarang Al-Quran, kita namakan gambar ini adalah Quran. Nanti akan kita masukkan ke dalam artikel. Oke ya. Kita masukkan gambarnya. Ini kita masukkan. Oke, masukkan. Nah, ini dalam bentuk HTML. Biar gampang, nggak pusing, visual aja. Nah, bagaimana kita memasukkan yang ini? Apa tadi itu? File name, alt text, dan image title ya. Nah, ini. Nah, tinggal kita blok, kemudian kita ini. Kita masukkan di alat tag-nya ini Al-Quran. File name-nya tadi udah ya Al-Quran ya. Ini file name-nya Al-Quran. Nah, kemudian di sini juga kasih Al-Quran sebagai keyword yang kita fokuskan pada alat tag-nya, kemudian title-nya. Nah, sini sudah deh. Berarti di sini udah ada keyword yang dituju, di heading ada, di paragraf pertama udah ada. Terus apa lagi tadi itu? Nah, link authority site ya. Link authority site ini tadi yang seperti dibahas itu, bahwa ketika kita membahas tentang sebuah artikel, usahakan kita membuat referensi menurut siapa. Misalkan dalam paragraf pertama ya kita, misalkan Al-Quran menurut Wikipedia atau apa ya, sumber Al-Quran ya, misalkan ya, yang punya page yang tinggi ya. Ini enaknya kalau pakai ini bisa diurut ini. Page-nya ini ya. Nah, dia mempunyai page rank 7 ya. iTunes Apple. Terus ini aja deh. Mobile Al-Quran. Nah, kita usahakan mereferensikan sebuah artikel ke situs atau halaman yang mempunyai nilai page rank tinggi. Ini sudah terpercaya. Seperti ini dia mempunyai page rank 7. Nah, ini. Misalkan ini. Nah, misalkan ini Al-Quran, ini ya, menurut Al-Quran menurut Al-Quran apa ya? Al-Quran adalah mukjizat terus ya. Nah, ini kita buat
link authority site nya. Link authority site misalkan dalam keyword yang kita target. Nah, tinggal masukin aja linknya. Masukin link ini ya. Link ini. Paste di sini. Ini bisa dipilih atau enggak ya. Oh iya, tadi title-nya di ini juga. Ini Quran ya. Nah, itu. Nah, tidak result dia keluar Al-Quran. Ini disebut dengan link authority site. Artinya kita memiliki sumber dari situs yang terpercaya. Di sini kan membahas tentang Al-Quran ya. Ada Al-Fatihah, Al-Quran dan sebagainya. Terus kemudian halaman ini mempunyai page rank 6. 1 sampai 10 dia mempunyai nilai 0 atau play level sampai 10 dia mempunyai nilai page rank 6. Itu kan bagus ya. Masukin dari situ. Nah, kemudian yang terakhir itu tadi apa? Jumlah karakter huruf minimum misalkan tidak lebih dari 300. Nah, membuat bahasan ini bahwa itu usahakan minimal 300, 1000 lebih bagus. Nah, di sini ada word count-nya ya. Di sini baru 22 karakter. Silakan dengan dilengkapi dengan sampai 1000 karakter. Oke. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi image optimization, kemudian link authority site, kemudian jumlah karakter minimum 300. Ini di next video ya, kita lihat artis.com. Kali ini sih belum ada postingan ini, baru mau dibuat. Nanti kita bahas tentang tadi kan ada 2 ya, ini kan baru on page. Baru on page ini. Nah, ini. Mana tadi? Nah, ini baru yang barusan dibahas itu baru ini. Yang ininya belum. Yang off page-nya belum ini. Nanti ya kita buat dulu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.